Di luar sana kan banyak nih yang bahas tentang kameranya. Tapi kalau kita mah yang simpel-simpel aja, kayak gaming test. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Realme 9 Pro Plus 5G. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Akhirnya yang Realme 9 Plus datang juga. Kita beli yang varian terendah yang 8/128GB di 4,5 juta pas flash sale. Kalau nggak flash sale lumayan harganya di 5 juta. Kita belinya di Shopee, tapi jauh sih kecepatan pengirimannya kalau dibandingin sama webstore resminya. Butuh 3 hari dari tanggal 16 ke 19 Februari. Ya udah, kelamaan nih prolognya. Langsung aja kita bongkar. Dan ini dia, box dari Realme 9 Pro Plus. Garis desainnya masih mirip dengan yang versi non Plus. Tulisan Realme 9 Pro Plus-nya ada di pojok kiri atas. Tulisan Realme ada di pojok kiri bawah. Dan logo 5G di pojok kanan atas. Di sisi kiri ada tulisan Realme 9 Pro Plus 5G. Dan di kanan ada tulisan Realme. Di atas dan di bawahnya kosong dengan sentuhan warna hitam di bagian bawah. Dan di belakang kayak ada nilai jual handphone ini kayak yang sebelumnya. Udah segitu aja. Abis ini kita cek paket penjualannya. Dan di dalam dusnya kalian akan menemukan buku manual, kartu garansi, SIM ejector, jelly case, kepala charger 60W, dan yang terakhir ada kabel USB Type-C. Dan ini adalah unitnya. Seperti yang kalian lihat, garis desainnya mirip-mirip dengan versi yang biasa. Bedanya cuma ada di finishing, yang ini katanya bisa berubah-berubah warna kalau kena cahaya matahari. Dan nanti kita bahas di reviewnya aja. Terus bodinya di sini juga lebih solid, kayaknya sih pakai kaca ya, karena nggak kerasa plastik juga. Terus di pojok bawah ada tulisan Realme. Frame kameranya pun lumayan mirip dengan versi yang non plus. Yang agak beda di sini agak lebih bumpy dengan 2 lensa besar, 1 lensa kecil, dan ada flash juga. Terus ada tulisan OIS. Di sisi kanan kalian akan menemukan tombol power. Di sisi kiri ada tombol volume dan slot SIM tray dual slot tanpa expansion card. Di sisi atas ada secondary microphone dan di bawahnya ada audio jack 3,5 mm. Mikrofon utama, port USB Type-C, dan grill speaker. Kalau untuk fingerprint sensornya karena udah pakai Super AMOLED jadi udah in display. Terus untuk perlindungan layarnya kalau di web Indonesia nggak ada keterangannya. Kalau di India sih udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Di sisi depan luas layarnya di 6,4 inch yang bertipe pansol dengan bezel yang standar di sisi samping dan di atasnya. Tapi agak lebih besar di dagu. Dan udah segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 dengan GPU Mali G68MC4, RAM-nya 8GB dan storage-nya di 128GB. Sedangkan untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Layarnya pakai panel Super AMOLED, terus resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Baterainya di 4500 mAh, serta speakernya udah stereo. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80%, refresh rate-nya kita lock di 90Hz. Terus untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor AnTuTu-nya dan kita dapat skor di 446 ribuan dengan konsumsi baterai di 3%. Untuk game pembuka, kita akan coba dulu di Genshin Impact, biar langsung panasin ini handphone. Settingan rekomendasinya sih di low tapi 30 fps aja, jadi kita langsung naikkan ke 60 fps. Untuk experience di dalam gamenya, kalau lagi di dungeon sih dengan tekstur yang cukup penuh untuk di render, fps-nya bisa dapat paling tinggi di 56-58 fps. Dan terendahnya ada di 35 fps, dan jarang sih, paling mentoknya di 45 fps. Cuma ketika di open map, saat intensitas yang dirender banyak, FPS-nya nggak beranjak lewat dari 35-38 FPS. Dan yang paling rendah di 27-28 FPS. Lanjut kita coba naikin lagi main di medium 60 fps. Hasilnya kalau lagi di dungeon pas intensitasnya lagi tinggi, FPS-nya nggak tembus ke 50 fps. Dengan FPS terendah ada di 35 fps-an juga, dan rata-rata ini mah. Terus kalau di open map lumayan berasa nih. FPS rata-ratanya ada di 23-24 fps dan tertingginya paling di 34-35 fps.
Terus kita coba naikin lagi ke high 60 fps dan di settingan ini fps-nya bisa turun ke 21 fps paling rendah dan lebih banyak rata-rata di 24 fps saat intensitasnya lagi padat. Kalau lagi di dungeon bisa dan masih ngangkat sih. Titik terendahnya paling cuma di 31 fps dan lumayan rata-rata di 42 sampai 45 fps. Setelah bermain selama 30 menit, suhu tertingginya ada di 48 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10%. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu PUBG New State. Dan di sini settingan termentoknya udah bisa main di settingan grafik ultra dengan frame rate max. Tinggi juga settingannya di sini. By the way, untuk gyronya karena sudah bertipe hardware jadi responsif ya. Terus experience di dalam gamenya buat HP ini aman banget. Detail grafiknya yang lebih tinggi nggak bikin HP ini keteteran. Untuk render teksturnya, FPS-nya cukup stabil dan rata. Kalaupun jatuh, hitungannya nggak kerasa sih karena cuma 54 FPS-an dan sisanya aman. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini ada di 45 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10%. Untuk game ketiga kita akan mainkan PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka settingan defaultnya ada di standar 30 fps dan langsung aja kita naikkan settingannya di high 60 fps. Hasilnya di sini hitungannya juga aman. Semua teksturnya kerender dengan sempurna. Pergerakan playernya nggak ada yang patah-patah atau delay. Feel sentuhnya enak, perpindahan bola dari player ke player juga smooth, FPS-nya juga stabil antara 57 sampai 60 FPS-an dari awal sampai tesnya berakhir. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini ada di 43 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 8%. Untuk game keempat, kita akan mainkan Free Fire Max. Untuk game ini kita udah bisa set semuanya di settingan rata kanan. Terus saat di dalam gamenya pun semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Responsivitas layarnya lumayan dan pergerakan playernya juga cukup smooth. Semua tekstur di dalam gamenya bisa kerender dengan baik, FPS-nya aman antara 56 sampai 60 FPS-an dari awal sampai akhir dan gak ada drop sama sekali. Setelah bermain selama 30 menit, suhu tertinggi di handphone ini ada di sekitaran 42 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 8%. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Mobile Legends. Sama halnya dengan versi yang non plus. Di sini kita sempat khawatir gak dapat ultra, tapi kayaknya Realme udah mulai temenan lagi deh sama Muntun. Soalnya di sini udah bisa di ultra HFR juga. So untuk gamenya sendiri kita juga tidak menemukan kendala apapun. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna. Gak ada tekstur yang missing gara-gara gagal ke render. Walau intensitasnya lagi rame. Feel sentuhnya responsif, FPS-nya stabil dari early sampai late. Kitanya aja yang cupu. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, suhu di handphone ini paling tinggi ada di 41 derajatan dengan konsumsi baterai di 9%. Untuk game selanjutnya, kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Saat pertama kali kita buka, kita bisa main mentok di settingan grafis slow dengan frame rate max. Kalau kita pindahin settingan grafisnya, settingan frame rate-nya akan turun ke very high. Untuk itu, kita coba dulu main di 10 versus 10. Hasilnya cukup lancar kok di sini. Kita bisa main stabil dari awal sampai akhir tanpa ada kendala berarti, dengan feel sentuh yang responsif dan aman. Dan kita coba main lagi di 20 versus 20. Biasanya emang dua mode ini paling enak ngetes FPS dan ternyata di sini pun juga termasuk yang stabil dan aman. Biasanya fase paling berat di mode ini kalau semua player udah pada ngumpul di tengah karena ada 40 player yang ribut di tengah dan gak ada sistem eliminasi. So buat CODM untuk low max oke lah karena gak ada FPS yang sampai drop banget. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini ada di 43 sampai 44 derajatan dan konsumsi baterainya ada di 8%. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, di sini udah support Smooth Extreme. Terus kita coba dulu main 8 versus 8. Oh iya, HP ini gyronya masih lancar di sini ya.
Untuk pengalaman di dalam gamenya sudah sangat lancar dan FPS-nya stabil banget di 58-60 FPS-an dan gak ada frame drop juga. Karena masih enak, kita tetap lanjutin lagi untuk di Battle Royale. Dan feel-nya di sini pun juga sangat lancar, nggak ada drop yang ekstrim selama tesnya berlangsung. Feel sentuhnya masih enak dan cukup responsif. Semua tekstur di dalam gamenya juga terrender dengan sempurna. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini ada di 44 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 9%. Setelah serangkaian tes tadi, kita coba cek dulu skor Antutunya, apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan hasilnya cukup stabil, skornya masih maintain di 473 ribuan, turunnya nggak signifikan lah. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa dapat perspektif lain sebelum memutuskan untuk membeli handphone ini. Pada dasarnya emang HP ini mengincar market yang mentingin kamera sih. Kalian bisa lihatlah di sosmed, komunikasinya semuanya seragam, nunjukin hasil kamera HP ini, bahkan sampai diaduin sama handphone flagship. So, harapan kita dengan gaming test ini bisa kasih informasi lain dari perspektif yang berbeda, no intervensi dan nggak ada perasaan gak enak atau beban sama siapapun. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!